Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya hari ini? Nah, kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran IPS. Nah, muatan pelajaran PPKN materinya yaitu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan pelajaran IPS, materinya yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok, serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan mempelajari muatan PPKN terlebih dahulu ya. Nah, ini tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak yaitu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, tanggung jawab, sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang didapat, serta harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, contoh hak sebagai warga masyarakat yaitu mendapatkan rasa aman, memperoleh udara dan air bersih, serta mendapatkan perlakuan yang sama di lingkungan. Nah, masih banyak lagi ya selain ini. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini menjaga kebersihan lingkungan ya, ada contoh gambarnya. Menjaga keamanan lingkungan dan menjaga fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan dengan benar, melaksanakan ronda dengan sungguh-sungguh, membuang sampah pada tempatnya dengan penuh kesadaran. Itu adalah contoh dari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, yaitu penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kegiatan sehari-hari. Ini ada contohnya ya, bisa kamu lihat kegiatan apakah ini? Ya betul, kerja bakti ya, kerja bakti di lingkungan. Nah, ini contoh kegiatannya kerja bakti. Kewajibannya yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, membersihkan lingkungan dari coret-coretan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Haknya yaitu merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Selanjutnya yaitu nih ada contoh gambar lagi. Kegiatan apa ini? Musyawarah ya. Nah, ini contohnya musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Kewajibannya yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya yaitu mengajukan pendapat. Nah, antara kewajiban dan tanggung jawab memang mungkin tidak begitu jauh ya. Jadi, kewajiban itu yang harus dilakukan. Nah, tanggung jawab itu bagaimana cara melakukan kewajiban secara baik, secara bersungguh-sungguh agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal. Nah, itu jadi bentuk tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu muatan IPS ya. Nah, ini muatan IPS tentang jenis-jenis usaha yang dikelola perorangan dan kelompok. Nah, pertama ini tentang usaha perorangan ya. Nah, usaha perorangan hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara langsung oleh orang tersebut. Contoh usahanya yaitu toko, bengkel, warung. Nah, jadi misalkan si A membuka warung. Nah, modalnya dari dia sendiri. Nah, ketika dia berjualan, keuntungan dan kerugiannya dia tanggung sendiri. Jadi, itu contoh usaha perorangan. Nah, yang kedua yaitu firma. Ini merupakan usaha kelompok ya. Jadi, usaha yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang disebut usaha kelompok. Nah, firma yaitu perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian ditanggung oleh bersama. Contohnya, firma hukum. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Nah, usaha yang memiliki 2 macam anggota yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha. Anggota pasif yaitu bertanggung jawab dalam pemberian modal. Contohnya,
CV Kayu Jatiluhur. Nah, jadi kalau misalkan CV itu ini ya yang diingat, ada anggota aktif, anggota pasif. Anggota aktif yang berperan menjalankan usahanya, anggota pasif yang berperan dalam pemberian modal. Selanjutnya yang keempat yaitu perseroan terbatas atau disingkat PT, yaitu perusahaan yang modalnya dihimpun oleh beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanam modal. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh PT Pembangunan Jaya. Yang kelima yaitu Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN. BUMN bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Nah, BUMN terbagi menjadi dua badan usaha, yaitu Perum dan PT. Contoh Perum Peruri. Untuk Perum ya, nah Perum Peruri itu perusahaan yang mencetak uang negara. Nah, kalau untuk PT KAI. PT KAI, ada yang tahu? PT Kereta Api Indonesia ya. Nah, kereta-kereta yang sekarang beroperasi itu di bawah naungan PT KAI. Nah, itu merupakan BUMN ya. Jadi, modal usahanya ditanggung oleh negara. Nah, ada lagi PT PLN. Ada yang tahu PLN? Nah, ya, listrik negara ya, perusahaan listrik negara. Nah, jadi listrik yang kita gunakan sehari-hari semua itu dikelola oleh PLN. Nah, modal utamanya dari negara ya. Selanjutnya yaitu koperasi. Yang keenam, koperasi merupakan badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, jadi kalau simpanan pokok itu, misalkan ada orang yang ikut kegiatan atau usaha koperasi, simpanan pokok dibayarkan satu kali ya, selama dia menjadi anggota. Biasanya itu besar untuk simpanan pokok. Nah, kalau misalkan simpanan wajib itu simpanan yang dibayarkan setiap bulan. Jadi seperti iuran bulanan lah kalau simpanan wajib selama dia menjadi anggota, jadi setiap bulan dia membayar simpanan wajib. Nah, ingat ya, kalau simpanan pokok itu dibayar satu kali selama dia menjadi anggota, biasanya besar. Kalau simpanan wajib itu dibayar per bulan, dan itu kecil biasanya ya. Nah, contohnya yaitu Koperasi Unit Desa atau biasa disingkat KUD. Selanjutnya, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kegiatan ekonomi itu meliputi 3 ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang. Jadi, semua kegiatan yang menghasilkan barang itu disebutnya produksi. Misalkan, sebuah pabrik memproduksi tas. Nah, berarti membuat tas ya. Jadi, itu kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang. Nah, selanjutnya distribusi. Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini jika kegiatan produksi dilakukan dengan sebaik mungkin, hasil produksi akan meningkat. Begitu pula pendapatan bagi produsen. Nah, jadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling kaitan ya. Kalau misalkan kegiatan produksinya baik atau banyak, nah itu hasil produksinya akan meningkat. Ketika hasil produksi meningkat, maka pendapatan produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi itu meningkat pula. Jadi, maka produsen tersebut kan akan sejahtera ya, karena pendapatannya meningkat. Nah, produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi, disebutnya produsen ya. Terus, jika kegiatan distribusi dilakukan secara merata sampai ke daerah terpencil, maka masyarakat di daerah tersebut tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, biasanya kegiatan produksi itu kebanyakan dilakukan di wilayah-wilayah strategis yang dekat dengan perkotaan. Nah, ketika sudah ada barang yang diproduksi, maka barang tersebut kan harus didistribusikan karena warga masyarakat itu tersebar ya, khususnya Indonesia tersebar tidak merata.
ya hampir di semua tempat. Nah, bagaimana kegiatan distribusi ini bisa berjalan dengan maksimal? Maka barang-barang yang sudah diproduksi tersebut harus didistribusikan ke daerah-daerah yang bahkan daerah tersebut sulit untuk dijangkau ya, atau daerah terpencil. Nah, ketika distribusi sudah merata sampai ke daerah terpencil, maka warga yang ada di daerah terpencil tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, jika hasil distribusi tidak sampai ke daerah tersebut, maka daerah tersebut akan kekurangan barang ya, atau kesulitan untuk menemukan barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, jadi ketika barang produksi banyak atau ada dan didistribusikan dengan baik ke semua daerah, mereka punya ya, daerah-daerah kecil juga terdistribusikan dengan baik, maka masyarakat tersebut sejahtera. Artinya apa? Bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa kesulitan untuk mencari barang. Nah, selanjutnya ini orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, distributor itu ada macam-macam ya. Ada distributor itu distributor besar, terus ada agen, terus ada pengecer. Nah, itu kalau misalkan agen itu biasanya membeli barang dengan cukup banyak. Nah, terus dia dengan harga murah ya biasanya agen. Nah, terus nanti dari agen dijual ke pengecer. Nah, pengecer itu orang-orang yang berjualan atau mendapatkan barang lalu dia langsung menjual ke konsumen atau ke orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi tercukupi dengan baik, maka masyarakat sejahtera. Akan tetapi kegiatan konsumsi harus seimbang dengan usaha, artinya mampu menggunakan barang, maka harus berusaha untuk memperoleh barang tersebut. Nah, siapakah orang yang mengkonsumsi itu? Kita ya, kebanyakan kita sebagai konsumen. Konsumen itu orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, ketika kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita ya, semua apa yang kita konsumsi, maka kita juga harus berusaha untuk bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berusaha ya, kalau misalkan orang yang sudah dewasa dengan cara bekerja. Jadi dengan cara bekerja dapat imbalan ya, atau dapat gaji, lalu bisa memenuhi semua yang kita butuhkan, semua yang kita konsumsi. Seperti itu. Jadi harus seimbang. Jangan sampai terlalu banyak konsumsi, nah ternyata usahanya kurang atau pendapatannya kurang, akhirnya tidak seimbang. Jadi harus seimbang ya dan disesuaikan. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.